Kita akan melanjutkan seri ketiga dari doktrin Alkitab. Saya sudah bahas tentang sola scriptura, kemudian saya juga sudah bahas tentang the clarity of scripture atau claritas scripturae, dan hari ini kita akan membahas tentang the sufficiency of scripture atau kecukupan Alkitab. Nah, tidak seperti dua seri sebelumnya, saya membahasnya secara topikal dan tidak mendasarkannya pada salah satu bagian tertentu dari kitab suci. Hari ini kita akan melihat tema ini, doktrin ini, secara khusus dari satu teks dari dalam Perjanjian Lama yang sangat jelas bicara tentang topik ini. Dan by the way, bukan hanya teks ini, saudara bisa buka pasal terpanjang di dalam Alkitab, Mazmur pasal 119, dan temanya adalah tema tentang kitab suci. Kemudian saudara juga bisa baca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, juga bicara tentang the sufficiency and the finality of scripture, kecukupan dan finalitas Alkitab, dan banyak teks lain di dalam Alkitab. Jadi ini adalah satu doktrin yang diajarkan di dalam kitab suci. Kitab suci membela dirinya sendiri sebagai sesuatu yang sufficient, sebagai sesuatu yang cukup. Nah, cukup untuk apa? Itulah yang akan kita bahas di dalam sesi ini. Jadi perhatikan baik-baik, karena saudara-saudara, kalau kita lose di battle yang ini, kita kalah di pertempuran yang ini, maka kita lose everything. Kalau orang Kristen kalah di medan pertempuran tentang doktrin Alkitab, maka kita akan kalah di dalam segala sesuatu. Saudara akan berdiri sebagai seorang hamba Tuhan yang tangguh, tidak terkalahkan di atas mimbar dunia ini, menggoyahkan dunia ini dengan firman Tuhan. Kalau saudara firm, kokoh, teguh di dalam doktrin saudara tentang kitab suci. Hari ini saya kira pertempuran kita melawan dunia ini paling utama adalah pertempuran di medan laga bernama doktrin Alkitab. Orang menolak otoritas Alkitab, orang menolak the clarity of scripture, dan juga orang menolak the sufficiency of scripture, termasuk di dalam tubuh kekristenan sendiri, seperti yang nanti kita akan lihat. Jadi perhatikan baik-baik supaya saudara jangan salah ketika ada di atas mimbar, termasuk jangan salah ketika mengajar. Dan itu sebabnya saudara harap untuk para dosen mengikuti sesi ini, dan kalau tidak sempat ikuti, saudara harus tonton rekamannya dan baik-baik punya doktrin yang benar tentang Alkitab. Nah, saudara-saudara, tentang the sufficiency of scripture, sebelum kita mulai eksposisi Mazmur 19, saya ingin ingatkan kembali lagi satu akronim. Pindah slide-nya. Satu akronim yang sudah saya perkenalkan minggu lalu, SCAN, masih ingat apa? S, sufficiency, C, clarity, A, authority, N, necessity. Jadi SCAN, sufficiency, clarity, authority, dan necessity. Nah, kita sudah bahas C-nya, clarity-nya. Kita juga sudah bahas authority-nya di dalam sesi tentang sola scriptura. Nanti minggu depan kita akan bahas N-nya, necessity. Hari ini kita bahas S-nya, sufficiency of scripture. Nah, saudara-saudara, di dalam sejarah sampai dengan saat ini, doktrin kecukupan Alkitab ditolak pada 3 area. Area yang pertama adalah area di mana orang menganggap kitab suci itu tidak cukup untuk iman dan kehidupan Kristen, perlu ditambah dengan apa yang disebut dengan tradition, yang percaya bahwa pengajaran-pengajaran lisan dari Yesus dan para rasul tidak hanya terdapat di dalam Alkitab, tapi juga dipelihara secara oral, secara lisan, melalui tradisi suci. Dan itulah yang menjadi otoritas yang lain selain dari Alkitab. Dan itulah sebabnya para reformator mengatakan tidak. Otoritas tertinggi
dan otoritas satu-satunya yang mutlak adalah kitab suci. Dan bukan hanya kitab suci adalah otoritas tertinggi dan mutlak, yang lain itu tidak mutlak. Bukan hanya itu, tapi Alkitab itu jelas. Jelas bukan hanya bagi orang yang terpelajar, tapi jelas bagi orang yang tidak terpelajar dalam hal salvation. Yang minggu lalu saya sudah jelaskan. Dan bukan hanya jelas, tapi sufficient, cukup. Dan hari ini kita akan membahas tentang doktrin ini. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua menolak the sufficiency of scripture itu berasal dari di abad 16 itu ada satu kelompok orang Kristen yang disebut dengan kaum antusiasis. Sorry, susah kali sebut kata itu. Orang-orang yang sangat antusias, yang percaya bahwa Alkitab itu memang adalah firman Tuhan, tapi ini tidak cukup. Kamu perlu mendapatkan new revelation. Itu sebabnya mereka suka naik ke atas mimbar, kemudian bilang begini, minggu lalu Tuhan berbicara kepada saya. Nah, waktu saudara dengar itu, saya harap saudara bertanya begini, what's wrong with me? Ada yang apa yang salah dengan saya? Kok Tuhan tidak ngomong kepada saya seperti dia ngomong kepada kamu? Memangnya kamu adiknya Tuhan Yesus? Saya kurang rohani dibandingkan dengan kamu. Saya lebih berdosa dari kamu dan kamu lebih suci dari saya. Jadi kok Tuhan bicara kepada kamu secara langsung dan Tuhan tidak ngomong kepada saya secara langsung? Antusiasme untuk mendapatkan new revelation, pewahyuan yang baru. Dengan kata lain, mereka tidak anggap kitab suci 66 kitab kanonik ini sufficient, tidak cukup. Perlu ditambah dengan new revelation, pewahyuan yang baru. Orang-orang semacam itu, ujung lidah yang satu mengaku Alkitab firman Tuhan dan berotoritas, tapi sebenarnya ujung lidah yang lain menolak otoritas itu. Karena waktu kamu bilang saya perlu new revelation, Tuhan perlu berbicara lagi kepada saya, tanpa Alkitab, tidak melalui Alkitab. Saudara sedang bilang apa? Alkitab tidak cukup untuk iman dan kehidupan saya. Saya perlu new revelation. Kemudian bukan hanya itu, dari tradisi liberal atau tradisi yang kritikal terhadap Alkitab, mengatakan Alkitab ini kitab kuno. Banyak hal di dalam Alkitab yang tidak relevan dengan culture kita sekarang. Misalnya isu tentang homoseksualitas, lesbian, LGBT itu. Menurut mereka Alkitab itu kan Alkitab yang ditulis dalam satu konteks zaman, di mana orang belum memikirkan tentang pengembangan relasi sosial manusia. Jadi kalau kita mau bicara tentang LGBT, kita tidak perlu mengacu kepada Alkitab. Yang kita perlukan adalah mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis dan psikologisnya. Bagaimana tentang development human sexuality, perkembangan seksualitas manusia. Jadi culture menjadi otoritas di samping Alkitab. Alkitab tidak cukup untuk iman dan kehidupan. Jadi culture ditempatkan sebagai otoritas di samping Alkitab. Alkitab tidak cukup pada dirinya sendiri. Alkitab menurut mereka outdated, ketinggalan zaman dan perlu diupdate dengan riset, dengan teknologi, dengan psikologi, dengan logika manusia tentang apa yang sedang kita hadapi saat ini dan di sini. Bahkan tidak sedikit gereja-gereja mulai tidak mau lagi bersuara melawan LGBT. Bahkan ada gereja yang masih menamakan diri gereja, tapi menikahkan orang, menikah itu sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atau mungkin dia tidak setuju, tapi dia anggap itu oke lah. Tidak usah saya bahas itu, karena Alkitab secara jelas tidak berbicara tentang itu. Alkitab tidak sufficient untuk iman dan untuk kehidupan. Nah, saudara-saudara, doktrin tentang the sufficiency of scripture sebenarnya sudah diringkas di dalam Westminster Confession of Faith 1.6. Saudara bisa buka itu di internet dan membaca sendiri. Dan menegaskan waktu kita mengatakan Alkitab itu sufficient, cukup,
Sebenarnya yang kita maksudkan adalah Alkitab cukup untuk doktrin. Jadi kalau saudara mau bicara tentang doktrin, saudara tidak perlu buku sosiologi. Saudara tidak perlu buku matematika. Saudara tidak perlu buku biologi. Saudara tidak perlu buku filsafat. Saudara tidak perlu buku apapun selain dari Alkitab. Itu kalau doktrin. Tidak berarti matematika tidak penting. Tidak berarti biologi tidak penting. Tidak berarti filsafat tidak penting. Tidak berarti geografi tidak penting. Tapi semua itu terlepas dari kebergunaannya, tidak berguna untuk doktrin. Kalau saudara mau bicara tentang doktrin, apa yang saudara perlu percaya tentang Tuhan, tentang dirimu, kamu siapa, asalmu dari mana, apa yang menjadi standar hidupmu, nanti kamu mati kamu akan kemana, kamu tidak dapat jawaban itu dari buku biologi. Kamu tidak dapat jawaban itu dari buku matematika. Kamu tidak dapat jawaban itu dari buku filsafat. Kamu dapat jawabannya dari dalam kitab suci. Kalau kamu mau tahu Tuhanmu itu siapa, apa karakternya, apa sifatnya, apa pekerjaannya, dan sebesar apa kedaulatan dan kekuasaannya, dan on and on dan on and on. Saudara tidak dapat itu dari buku matematika. Saudara tidak dapat itu dari buku biologi, buku filsafat, buku geografi, apalagi dan seterusnya, apalagi novel. Saudara dapatkan itu dari dalam kitab suci. Jadi untuk urusan doktrin, kitab suci bukan hanya menjadi sumber satu-satunya yang mutlak, tapi juga sumber yang sufficient, yang cukup. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya soal doktrin. Alkitab juga cukup dalam hal kamu ingin tahu apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Hidup sebagai seorang Kristen, Christian living. Kamu mau tahu apa yang Tuhan tuntut dari kamu. Kamu tidak dapat itu dari panduan menyetir mobil. Kamu tidak dapat itu juga dari psikologi self-help. Sekarang kan banyak orang pendeta sudah jadi motivator. Mereka pergi baca buku-buku psikologi self-help, kemudian bikin khotbah, dan isinya apa? Bagaimana cara membesarkan 16 anak yang nakal-nakal. Bagaimana cara mengelola keuangan. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Saudara-saudara, untuk menjadi seorang Kristen yang menyenangkan Tuhan, to glorify God, kitab suci adalah sumber yang cukup, yang sufficient, dan itu nanti kita akan buktikan dari Mazmur 19 yang akan saya berikan eksposisinya. Nah, dengan pengantar itu, jadi waktu kita bicara tentang the sufficiency of scripture, yang kita maksudkan adalah Alkitab itu cukup untuk doktrin, tidak perlu yang lain. Dan Alkitab cukup untuk menjadi panduan bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen, to glorify God, untuk memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Nah, apakah kitab suci mengajarkan demikian? Yes, dan karena itu saya akan ajak saudara-saudara untuk membaca Mazmur 19 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya sengaja pisahkan ayat 1 sampai dengan ayat 6 pada satu slide, kemudian ayat 7 sampai ayat 14 pada satu slide. Dan sebelum kita baca, saya ingin saudara baca ini sambil menanamkan dua pertanyaan di benak saudara, dan coba jawab itu sambil saudara membaca. Pertanyaan pertama adalah ayat 1 sampai ayat 14 tema utamanya bicara tentang apa? Dan kedua, ayat 1 sampai 6 bicara tentang apa secara spesifik, dan ayat 7 sampai 14 bicara tentang apa secara spesifik. Dua pertanyaan itu ya. Jadi apa tema besarnya? Dan tema besar itu disorot dengan dua aspek. Aspek yang pertama ayat 1 sampai 6 itu bicara tentang apa? Kemudian aspek yang kedua ayat 7 sampai 14 bicara tentang apa? Dan dengan pertanyaan itu mari kita membaca. Kita sama-sama membaca bersuara 1, 2, 3 mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin berdua, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari,
dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ayat 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberi hikmat kepada orang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu adil, benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tak kusadari. Lindungilah hambamu terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Saudara, kembali kepada dua pertanyaan tadi. Kalau saudara membaca 14 ayat Mazmur 19, sebenarnya saudara akan ketemu bahwa tema utama dari Mazmur ini adalah tentang pewahyuan Allah. Tema utama dari Mazmur 19 adalah pewahyuan Allah. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Dan cara Allah menyatakan dirinya kepada manusia, inilah yang disebut oleh para teolog dengan pertama pewahyuan umum dan yang kedua pewahyuan khusus. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, Allah menyatakan dirinya kepada semua manusia tanpa kecuali. Dan cara Allah menyatakan dirinya kepada semua manusia tanpa kecuali adalah melalui alam semesta. Saudara, tidak ada orang yang duduk di planet bumi ini, kemudian dia bilang begini, di sana kamu lihat matahari ya, kami di sini tidak pernah ada matahari loh. Matahari itu apa sih? Tuhan mendisplay, menyingkapkan dirinya kepada semua orang tanpa kecuali dengan memilih apa yang disebut dengan makrokosmik. Nah, sebenarnya segala sesuatu di dalam dunia ini mencerminkan Tuhan. Waktu saudara lihat mata saudara, kenapa matamu tidak ada di tumit kakimu, tapi ada di sini? Waktu saudara lihat hidung saudara, itu lubangnya ke bawah. Kenapa lubangnya tidak ke atas? Bayangkan kalau lubangnya ke atas, saudara jalan waktu hujan. Waktu saudara lihat mulutmu, kenapa mulutmu tidak ada di lengan sebelah kananmu? Jadi waktu kamu ngomong ke sana, matamu ke sini. Segala sesuatu, bahkan sampai kepada yang paling mikro, sekalipun di dalam dunia ini, mencerminkan intelligent designer. Mencerminkan tentang Tuhan. Saudara, betapa sempurnanya bukan hanya tubuhmu yang ganteng dan cantik itu, tapi komposisi bagian-bagiannya itu terletak secara sempurna, teratur, dan fungsional. Segala sesuatu di dalam dunia ini mencerminkan tentang Tuhan, bahkan sampai kepada hal-hal yang kecil semacam itu pun. Tapi in case nanti ada orang bilang begini, saya tidak lihat yang kecil ini, maka Tuhan pilih yang paling besar. Yang tidak ada satupun yang bisa nyangkalin.
Tuhan pilih alam semesta, terutama Tuhan pilih matahari. Begitu kamu lihat matahari, harusnya kamu sadar Tuhan ada. Ada pencipta yang menciptakan itu. Dan tidak ada orang yang tidak pernah bisa mengatakan, saya tidak pernah tahu apa itu matahari, dan saya tidak pernah lihat apa itu matahari. Jadi dalam pewahyuan umum, semua orang itu diberikan penyataan yang sama, pewahyuan yang sama. Dan tidak ada orang yang bisa menyangkali itu. Tapi saudara-saudara, di dalam pewahyuan umum, ada satu karakteristik yang nanti tidak ada di dalam pewahyuan khusus. Karakteristik itu adalah karakteristik non-verbal. Saudara, besok pagi saudara bangun, matahari terbit, saudara tidak dengar suara dari matahari. Halo, selamat pagi Victor Baitano. Saudara tidak duduk di suatu rumah, kemudian angin sepoi-sepoi, kemudian saudara dengar, kamu lagi ngapain? No, pewahyuan itu adalah pewahyuan yang didisplay untuk dilihat, tapi pewahyuan itu tidak berbicara, non-verbal, tanpa kata-kata. Pewahyuan itu dimaksudkan untuk dilihat, kemudian orang menggunakan otaknya untuk berpikir, kenapa itu jadinya begitu? Dan mereka harusnya tiba kepada kesimpulan, Tuhan ada, Tuhan pencipta, dan tidak ada orang yang bisa menyangkali itu. Dan itu membuat seorang ateis adalah seorang yang full, yang bodoh. Mazmur mengatakan, orang yang bebal mengatakan Tuhan itu tidak ada. You jangan bilang you pintar dan you jadi ateis. You pasti adalah orang goblok. Kapan pernah di dalam hidup ini benda semagnificent, seterang matahari dan tiba-tiba muncul sendiri jadi begitu aja? Alam semesta yang begini teratur ini, saudara tidak duduk-duduk sambil khawatir nanti besok langit akan jatuh dan kena kepala saya. Atau mendadak pohon itu tercabut, kemudian akarnya ke atas, kemudian dahannya ke bawah, kemudian bangunan-bangunan ini mendadak tiang-tiangnya miring ke kanan, miring ke kiri, dan lain sebagainya. Segala sesuatu itu teratur, dipelihara dengan teratur, pada nature-nya masing-masing, mengharuskan kesimpulan Tuhan itu ada, dan itulah sebabnya diperlukan keidiotan dan kebebalan untuk menjadi seorang ateis. Ya, jangan kasih tahu kepada saya, ateis ini pintar ya, dia mampu berargumentasi dengan argumen filosofi. No, you are a fool. Dan itu kata Alkitab, orang yang mengatakan Tuhan tidak ada adalah a fool. Jadi kalau orang Kristen terkagum-kagum dengan orang ateis, dia lebih fool daripada orang fool. Dan itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang, kalau saudara baca Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32, ini bagian itu terlalu panjang saya tidak tampilkan. Kalau saudara baca Roma pasal 1 ayat 18 32, Paulus mengatakan tidak akan ada orang yang bisa mengatakan saya tidak mendapatkan pewahyuan tentang Allah pada saat dia ada di atas podium untuk dihakimi oleh Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menyangkal itu. Artinya pewahyuan umum ini sufficient untuk apa? Bukan untuk keselamatan. Sufficient for condemnation. Cukup untuk menghakimi, cukup untuk membinasakan kamu yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mengatakan, tapi dia kan tidak pernah dengar Injil, tidak adil dong. No, itu bukan kategori Alkitab. Karena kategori penghakiman Alkitab adalah kamu tidak mengenal pencipta ketika Tuhan sudah menyatakan diri kepadamu melalui alam semesta ini. Dan itu sufficient for condemnation. Cukup untuk menghakimi kamu dan membinasakan kamu. Itu yang dikatakan Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Tidak ada orang yang bisa menyangkal itu. Jadi pewahyuan umum tidak cukup untuk keselamatan, but sufficient for condemnation. Pewahyuan umum, general revelation, tidak cukup untuk menyelamatkan, tapi cukup untuk membinasakan. Dan you tidak bisa berkata Tuhan tidak adil.
Karena Tuhan sudah display itu tiap-tiap saat, tiap-tiap detik. Tidak ada orang yang bisa menyangkali itu. Tuhan menyatakan dirinya melalui alam semesta. Nah, kita tidak akan bahas itu secara detail di sini. Karena fokus kita adalah pewahyuan khusus. Pewahyuan Allah melalui kitab suci secara verbal dengan kata-kata. Dan ini sufficient untuk menyelamatkan. Dan mari kita lihat beberapa fitur menarik dari Mazmur pasal 19. Pindah slide. Kalau saudara perhatikan Mazmur pasal 19 ayat 7 sampai 14. Saudara perhatikan ada 6 pernyataan paralel. Saudara tahu puisi Ibrani itu adalah puisi yang fitur utamanya adalah paralelisme. Dan 6 pernyataan ini meskipun tidak sama persis, tapi bicara tentang hal yang sama, yaitu bicara tentang kitab suci dengan 6 sebutan yang berbeda, tapi saling terkait satu sama lain. Ini yang disebut dengan 6 pernyataan paralel tentang kitab suci. Yang pertama, kitab suci Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Yang kedua, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Yang ketiga, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Yang keempat, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Yang kelima, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Dan yang terakhir, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Jadi sebanyak 6 kali pemazmur bicara tentang kitab suci dengan pernyataan-pernyataan paralel. Nah, istilah-istilah itu tidak sama persis, tapi memberikan aspek yang berbeda untuk bicara tentang hal yang sama, yaitu bicara tentang kitab suci. Taurat Tuhan, peraturan Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, takut akan Tuhan, dan hukum-hukum Tuhan. Itu 6 istilah mengenai kitab suci di dalam Mazmur 19 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu, pindah slide. Yang menarik. Bukan hanya ada 6 sebutan paralel, tapi ada 6 pernyataan paralel, tapi ada 6 sebutan yang saya kasih warna kuning. Itu semua bicara tentang kitab suci itu. Taurat, peraturan, titah, perintah, takut akan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Jadi ada 6 sebutan untuk kitab suci. Yang menarik adalah meskipun ada 6 sebutan untuk kitab suci, tapi semuanya selalu disambung dengan of the Lord, 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 of the Lord. Artinya ada 6 sebutan yang berbeda. Tapi 6 sebutan itu tidak bicara tentang 6 asal usul yang berbeda, melainkan bicara tentang satu asal usul yang sama, satu sumber yang sama. Of the Lord, dari Tuhan. Taurat dari Tuhan, peraturan dari Tuhan, titah dari Tuhan, perintah dari Tuhan, takut akan Tuhan, hukum-hukum dari Tuhan. Of the Lord, of the Lord, of the Lord, of the Lord. Jadi ada 6 sebutan yang berbeda, tapi ke-6 sebutan itu merujuk kepada satu asal usul yang sama, yaitu dari Tuhan. Jadi kitab suci itu asalnya dari mana? Dari mana? Tapi bukankah yang nulis adalah Matius, Markus, Paulus, Daud? Meskipun Tuhan memakai para penulis manusia, tapi tulisan-tulisan mereka diinspirasikan oleh Tuhan. Dan karena itu, ketika tulisan itu selesai ditulis, Tuhan bilang itu dari saya. Itu dari saya. Of the Lord, of the Lord, of the Lord, of the Lord. Saudara-saudara, kalau saudara punya kesadaran bahwa kitab suci ini berasal dari Tuhan, dan waktu saudara baca, kemudian saudara tidak punya rasa hormat terhadap kitab suci ini, saya tidak tahu apa yang bisa bikin saudara menghormati Tuhan. Yang saudara punya di tangan saudara sekarang, ini of the Lord, dari Tuhan. Dan berapa banyak kali kita membaca Alkitab seperti kita membaca postingan Facebook, seperti kita membaca novel, seperti kita membaca buku saudara, nothing happen. Apa yang kamu baca? Alkitab. Terus nothing
Karena orang tidak punya sense bahwa ini of the Lord, dari Tuhan. Tapi bukan hanya itu. Kalau saudara perhatikan di slide berikut, selain 6 sebutan yang berbeda dari satu sumber yang sama, pemazmur menggunakan 6 karakteristik, menyebutkan 6 karakteristik, 6 sifat dari kitab suci. Pertama, sempurna. Kedua, teguh. Ketiga, tepat. Keempat, murni. Kelima, suci. Keenam, benar. Nah, semua kata sifat ini merangkum segala sesuatu yang baik untuk kehidupan dan untuk iman, dan nothing else. Tidak ada lagi yang lain. Sempurna, murni, teguh, tepat, suci, benar. Kasih tahu kepada saya literatur lain atau aspek lain dari hidup ini yang punya 6 karakteristik ini. Dan mari kita jadikan itu kitab suci. Tidak ada. Yang punya 6 karakteristik ini, punya 6 sifat ini, hanya kitab suci. Tapi juga bukan hanya itu. Selain punya 6 karakteristik, tapi juga punya 6 benefit, 6 manfaat. Menyegarkan jiwa. Nanti kita akan lihat istilah-istilah ini. Ada bagian-bagian dari ayat 7-9 yang diterjemahkan secara kurang tepat. Nanti saya akan kasih eksposisinya. Menyegarkan jiwa. Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Menyukakan hati. Membuat mata bercahaya. Tetap ada untuk selama-lamanya. Enduring forever. Tetap ada untuk selamanya. Adil semuanya. Benar dan adil semuanya. Jadi bahkan saudara hanya lihat fitur-fitur sastranya saja. Bagaimana pemazmur itu mendistribusikan ide-idenya. Saudara langsung lihat the sufficiency of scripture. Saudara tidak butuh yang lain lagi. Karena semua yang saudara perlukan untuk iman dan hidup saudara sudah dirangkum dengan distribusi ide-ide itu. 6 sebutan yang berbeda dari satu sumber yang sama of the Lord. 6 karakteristik dan 6 manfaat. You butuh apa lagi? Untuk iman dan untuk hidupmu. The sufficiency of scripture. Tapi mari kita lihat dengan lebih mendalam satu persatu sebutan-sebutan ini atau proposisi-proposisi ini. Kita mulai dari yang pertama. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Saudara, istilah Taurat, Torah, itu banyak kali diterjemahkan atau dimengerti sebagai law, sebagai legislasi. Itu adalah pengertian yang sempit karena di dalam, bahkan kalau saudara hanya buka leksikon bahasa Ibrani saja, Taurat itu bukan hanya artinya law, tapi artinya instruction atau teaching, pengajaran. Nah, instruksi-instruksi, pengajaran-pengajaran, dan itu berasal dari Tuhan. Karena berasal dari Tuhan, maka saudara lihat apa karakteristiknya? Sempurna. Tapi apa maksudnya sempurna? Nah, kalau saudara gunakan istilah sempurna hari ini, saudara gunakan istilah itu sebagai kontras dari tidak sempurna. Tapi sebenarnya bukan itu yang ditekankan melalui kata bahasa Ibrani-nya. Kata temimah di dalam bahasa Ibrani-nya itu sempurna dalam arti komplit. Sebagai kontras dengan incomplete. Jadi segala sesuatu yang saudara perlukan untuk iman dan hidupmu komplit ada di dalam kitab suci. The sufficiency of scripture. Itu sebenarnya kalau saudara baca Wahyu, pasal terakhir, ayat terakhir, dia mengatakan kepada saudara apa? Jangan tambahkan apapun lagi kepada kitab ini. Barang siapa yang menambahkannya, kepadanya akan ditambahkan malapetaka, kutuk. Barang siapa yang menguranginya akan dikurangi daripadanya reward yang akan dia terima. Komplit dalam arti tidak ada yang kurang dan tidak ada yang dibutuhkan lagi untuk ditambahkan. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Itulah kitab suci, the sufficiency of scripture. Taurat Tuhan, instruksi dari Tuhan, pengajaran dari Tuhan itu komplit.
Dan completeness dari kitab suci itu disebut sempurna. Itu karakteristiknya. Nah, sekarang apa maksudnya menyegarkan jiwa? Itu tidak berarti saudara udara lagi panas, gerah, kemudian saudara di tengah hutan ada sungai yang airnya jernih, lalu saudara mandi di air yang jernih, aduh segar kali hidup saya ini. Bukan itu. Kalau saudara perhatikan di dalam bahasa aslinya, kata menyegarkan jiwa, itu sebenarnya mestinya diterjemahkan converting the soul. Saudara, Alkitab selalu mentargetkan manusia batiniah kita, inner person kita. Alkitab tidak pernah kasih saudara petunjuk untuk bagaimana saudara memelihara hidung saudara tetap mancung, saudara tidak keriput, dan lain sebagainya. No, Alkitab tidak pernah bicara tentang hal-hal itu. Meskipun bukan berarti besok saudara pergi makan racun supaya cepat mati. Tapi itu bukan target utama dari Alkitab. Alkitab always targeting the inner person. Selalu mentargetkan manusia batiniahmu. Manusia batiniahmu itu yang paling penting. Dan Alkitab mengatakan ini sempurna, komplit, cukup untuk membuatmu bertobat. Converting the soul. Paulus mengatakan Petrus, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara, orang tidak bertobat karena skill saya dalam berkhotbah. Orang tidak bertobat karena pendetanya itu tampan dan tampil dengan jas yang bagus, musiknya apa itu? Sepoi-sepoi basah. Bukan. Itu semua adalah manipulasi. Kalau saudara rancang ibadah begitu, saudara adalah pendusta. Saudara memanipulasi emosi orang supaya dia bertobat. Nah, musik mengalun perlahan. Kemudian itu yang pendeta Esra kemarin bilang, kipas anginnya itu harus bertiup. Itu bikin orang fly loh itu. Saudara suruh dia bikin apa aja dia bikin. Termasuk suruh dia tumbang pun dia tumbang. Saudara memanipulasi orang dan itu adalah pekerjaan setan. Apa yang membuat orang bertobat? The word of God. Firman Allah. Khotbahkan firman Allah. Preach the word. Itulah yang Paulus katakan. Khotbahkan firman Allah baik atau tidak baik waktunya. Karena hanya firman Tuhan yang mempertobatkan jiwamu. Hanya firman Tuhan yang converting your inner person. Hanya firman Tuhan. The power of the word of God. Yang tidak ada kuasa lain yang bisa lakukan itu. Saudara, ini kita semua ini kan duduk sebagai orang berdosa. Waktu pertama kali kita ketemu Tuhan, Tuhan kenal kita. Kita ini kan lebih parah dari rumah yang sudah ditinggali 10 miliar tahun. Sudah bocor sana, bocor sini. Sudah tidak ada bentuknya, banyak kotoran tikus, banyak kotoran kerbau, pipis anjing, dan lain sebagainya. Hidup kita ini melarat, menderita, dan sangat menjijikan di mata Tuhan. But the power of the word of God, kuasa firman Tuhan, converting our inner person, mempertobatkan manusia batinia kita. Perlahan-lahan kita bertobat, meninggalkan yang ini, meninggalkan yang ini, meninggalkan yang ini, meninggalkan yang ini, dan lain sebagainya. Itu adalah kuasa firman Tuhan dan itu sufficient. Cukup. The sufficiency of scripture. Converting our inner person. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, makin tua, makin keriput, makin kurang kekuatan kita, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Firman Tuhan bukan hanya berkuasa mempertobatkan dan melahirbarukan kita melalui pekerjaan Roh Kudus, tapi juga mengerjakan apa yang disebut dengan progressive sanctification, pengudusan terus-menerus, membarui manusia batinia kita dari sehari ke sehari. Saudara-saudara akan stuck, mandek, begitu saudara berhenti baca firman Tuhan. Tidak peduli tampilan luar saudara itu bagaimana. Tidak peduli saudara menjabat sebagai apa. Apakah sebagai ketua STTK, gembala sidang besar kah, apakah. Begitu saudara stop baca firman Tuhan, saudara stuck. Saudara berhenti, saudara mandek. Karena manusia batinia kita dibaharui dari hari ke sehari by the power of the word of God.
melalui kuasa firman Tuhan. Jadi Taurat Tuhan itu komplit, cukup, tidak perlu ada yang nambahin, tidak boleh dikurangi, dan bermanfaat untuk mempertobatkan jiwa kita, mempertobatkan manusia batinia kita, dan bukan hanya mempertobatkan itu, tapi membaruinya menjadi semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Ini yang Paulus bilang, manusia batinia kami tiap-tiap hari dibaharui. Jadi firman Tuhan tidak bikin saudara mendadak jadi Superman, tapi firman Tuhan membuat saudara setiap hari, hari demi hari, makin menjadi serupa dengan Yesus. Itu yang pertama. Jadi, apakah saudara melihat the sufficiency of Scripture di sini? Harus dan yes dan absolutely yes. Kedua, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Saudara, kata bahasa Ibrani edut yang diterjemahkan dengan peraturan sebenarnya berarti testimoni. Kitab suci adalah testimoni dari Tuhan. Tuhan sendiri bersaksi mengenai kitab suci. Saudara, kalau di hadapan hakim, kemudian saudara hadirkan saksi yang tidak diragukan kredibilitasnya, tidak diragukan integritasnya, semua yang dia katakan benar, karakternya tidak ada catatnya, suci, benar, adil, lurus, tidak ada noda. Kalau orang seperti itu bersaksi, apa yang disaksikannya itu benar. Jadi Tuhan sekarang memposisikan dirinya di hadapan hakim. Jadi bayangkan ini hakim di atas segala hakim. Kemudian memposisikan dirinya, kamu sekarang menolak ini, saya sekarang berdiri sebagai witness. Tuhan menjadi saksi, memberikan testimoni untuk firman-Nya sendiri bahwa firman-Nya itu benar. Dan kalau saudara butuh pernyataan yang mengatakan membela doktrin ineransi Alkitab, Alkitab tidak bersalah, ini adalah ayatnya. Tuhan berdiri sebagai witness, memberikan testimoni, dan karena itu dikatakan testimoninya itu teguh, firm, kokoh, confirm. Itu arti kata bahasa Ibrani. Karena ini testimoni dari Tuhan, ada kemungkinan tidak Tuhan berbohong dalam memberikan testimoni? Ada kemungkinan Tuhan berbohong? Ada kemungkinan Tuhan salah? Ada kemungkinan Tuhan tidak bisa dipercaya? No, kenapa Alkitab trustworthy, benar, teguh, bisa dipercaya? Karena Tuhan sendiri bersaksi mengenai kebenaran firman-Nya. Ini adalah testimony of the Lord. Dan karena ini of the Lord, dari Tuhan, maka testimoni itu teguh, firm, confirm. Tapi bukan hanya itu, bukan hanya menegaskan kebenaran dan reliability, trustworthiness-nya, kedapat dipercayaannya, tapi juga bermanfaat memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, saudara-saudara, kata tak berpengalaman itu ada 4 kata ya, orang yang tak berpengalaman. Sebenarnya hanya ada 1 kata di dalam bahasa Ibrani. Itu kata peti. Kalau besok saudara buka peti, saudara ingat, ini adalah orang yang tak. Jadi peti adalah orang yang, ya makanya orang kalau mati masuk ke dalam. Ya kata bahasa Ibrani-nya adalah peti. Sebenarnya diterjemahkan dengan orang tak berpengalaman itu terjemahan yang terlalu ribet begitu loh. Kalau saudara lihat di leksikon bahasa Ibrani, kata peti itu punya beberapa arti ya, open minded. Saudara jangan bangga kalau saudara berpikiran terbuka. Dan saya mau kasih tahu saudara kenapa. Kalau saudara ketemu orang kemudian saya orang yang berpikiran terbuka, open minded. Saya selalu bilang begini, tolong tutup. Close it. Saudara tahu apa artinya saudara berpikiran terbuka? Otakmu gampang jatuh keluar. Please close it. Bukankah ini yang dibanggakan oleh orang-orang di luar sana? Saya senang berteman dengan orang itu karena dia open minded. Apa maksudmu dengan open minded? Terlepas dari apa maksudmu dengan open minded, tapi nasihat sederhana saya dan harus kamu dengar adalah tolong tutup supaya otakmu jangan jatuh keluar.
Naif itu salah satu arti dari kata ini. Orang yang naif itu apa? Orang yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Orang yang tidak punya discernment, sehingga setiap orang itu satu dan sama bagi dia. Orang datang manis-manis, ya orang itu baik. Padahal dia tidak tahu orang lagi taruh pisau di lehernya. Itu naif. Orang yang tidak punya discernment, tidak bisa membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk, tidak bisa membedakan yang benar dan salah dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang seperti ini bersembunyi di balik kata lugu. Saya kan orangnya lugu. No, kamu tidak lugu. Kamu sengaja membawa dirimu ke dalam masalah. Artinya ini bukan satu kondisi yang ideal. Alkitab mengatakan kondisi ini harus diubah. Harus diubah. Diubah dengan apa? Diubah dengan hikmat. Diubah dengan mahkimat. Diubah dengan mahkimat. Hikmat. Dan hikmat itu bicara tentang apa? Bicara tentang skill in practical living. Bagaimana saudara hidup tiap-tiap hari. Nah, sekarang saudara mulai ngerti apa maksudnya firman Tuhan memberikan hikmat kepada peti. Orang yang naif, orang yang open-minded. Sebelum saya jawab itu, saudara ingat Mazmur pasal 1 ayat 1-3? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Jadi berjalan, berdiri, dan duduk. Saudara-saudara, dosa itu tidak terjadi tiba-tiba. Saudara tidak tiba-tiba mencuri. Saudara tidak tiba-tiba membunuh orang. Selalu ada progresnya. Dan progres itu dimulai dari apa? Lihat-lihat, tertarik, mikirin banget malah. Kemudian melakukan dan terikat. Itu progres dosa. Dan saudara dan saya, kita semua punya pengalaman itu. Saya tidak bilang saya lebih suci dari saudara. Saudara juga tidak lebih suci dari saya. Kita semua punya pengalaman itu. Dan kita harus mengakui bahwa dosa tidak terjadi mendadak. Mendadak saya berdosa. No. Itulah sebabnya orang yang berdosa tidak bisa mengatakan bahwa, oh tadi saya tidak mikirin, mendadak tangan saya ini sudah saya tahan, tapi mendadak pergi bunuh orang. No. Tidak terjadi tiba-tiba. Saudara selalu punya opsi untuk tidak lakukan. Saudara selalu punya opsi untuk tidak lakukan. Nah, apa kaitannya dengan peraturan Tuhan itu teguh memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman? Kaitannya itu begini. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara tahu kapan saudara harus tutup otak saudara. Dan saudara tahu kapan saudara harus buka otak saudara. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara tahu kapan saudara harus open your mind. Tapi juga saudara tahu kapan saudara harus close your mind. Tutup otakmu dengan pikiran-pikiran yang kotor. Tutup otakmu dengan menginginkan hal-hal yang jahat. Tutup otakmu dari menginginkan apa yang Tuhan tidak kasih untuk kamu. Buka otakmu untuk firman Tuhan. Jadi apa yang membuat orang yang naif, orang yang peti, tidak berpengalaman, orang yang foolish, yang bodoh, membuatnya menjadi berhikmat? Ketika dia buka otaknya untuk firman Tuhan. Pikirannya diisi dengan firman Tuhan. Dan itu membuat dia skillful in practical living. Berketerampilan di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, hikmat di dalam perjanjian lama. Itu tema dari kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan juga kitab Ayub. Termasuk beberapa Mazmur, itu juga disebut wisdom psalm. Mazmur hikmat, seperti Mazmur pasal 1. Hikmat itu apa? Hikmat itu tidak bicara tentang teori A, teori B. Hikmat itu bicara tentang how to live. Bagaimana saudara hidup tiap hari. Waktu saudara lihat ada barang orang di situ dan itu mahal. Kemudian saudara pikir, apakah saya akan keep ini untuk diri saya atau saya cari orang yang untuk kembalikan?
Kalau saudara keep itu untuk diri saudara, saudara adalah orang yang full, yang bodoh, yang tidak berhikmat. Tapi begitu saudara ambil, meskipun ini harganya 35 juta, cukup untuk saudara tidak usah kerja 3 bulan. Tapi saudara cari orangnya, Pak, Bu, ini barangnya, ambil kembali, tadi jatuh, saya nemu. Itu adalah orang yang berhikmat. Itu adalah orang yang berhikmat. Begitu saudara sedang ujian, kemudian saudara, aduh tadi malam saya tidak belajar. Ini ada peluang, dosennya lagi pipis. Saya punya peluang untuk nyontek. Kemudian saudara bergumul dengan diri sendiri. Saya nyontek atau tidak? Tidak nyontek atau nyontek? Nyontek atau tidak nyontek? Begitu saudara nyontek, saudara adalah full. Meskipun saudara dapat nilai 100. Tapi begitu saudara memutuskan, no, saya tidak akan nyontek. Nilaimu besok 5. Tapi Tuhan menilai kamu orang yang berhikmat. Itu hikmat. Hikmat berarti saudara membuat keputusan yang tepat. Di situasi yang tepat. Dengan cara yang tepat. Untuk tujuan yang tepat. Satu kali lagi. Hikmat berarti kamu memutuskan. Melakukan yang tepat. Dengan cara yang tepat. Di situasi yang tepat. Untuk tujuan atau motivasi yang tepat. Saudara-saudara, ada satu cerita. Ada seorang pemain piano. Dan ini cerita nyata. Cerita yang benar. Bermain dalam satu konteks piano. Dia main piano tunggal ya. Dalam satu konteks piano. Dia main tiga sesi. Sesi pertama itu main sangat mengagumkan. Kemudian setelah selesai itu orang tepuk tangan. Luar biasa. Tapi dia tenang-tenang aja. Sesi kedua dia main lebih mengagumkan lagi. Orang bahkan sekarang bukan hanya tepuk tangan tapi berdiri. Begitu dia belum selesai, hampir selesai orang berdiri. Begitu. Tapi dia tenang-tenang aja. Main sesi ketiga dia main lebih bagus lagi. Orang kali ini bukan hanya teriak, tapi orang naik di atas kursi. Saking excited melihat terpukau dengan permainan. Kemudian mendadak dia jadi senang. Dia juga lompat-lompat di atas podium itu. Kemudian setelah selesai itu wartawan tanya, kenapa sesi pertama orang tepuk tangan, sesi kedua orang bahkan sudah teriak. Kamu tenang-tenang aja. Sesi ketiga baru kamu jumpalitan di atas podium itu. Kemudian dia bilang begini, sesi pertama orang tepuk tangan. Tapi guru saya di belakang lihat saya begini. Sesi kedua kamu teriak-teriak. Tapi guru saya masih begini. Sesi ketiga, begitu saya lihat guru saya bilang, saudara, no matter, tidak peduli berapa banyak orang yang menyurati kamu di luar sana. Kamu pintar, kamu ganteng, kamu cantik, kamu baik. Tapi kalau Tuhan masih geleng-geleng kepala, kamu adalah fool, seorang yang bodoh. Karena tidak peduli penilaian manusia. Satu-satunya penilaian yang cukup, sufficient, untuk hidup kita adalah penilaian of the Lord. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga. Titah Tuhan itu menyukakan hati. Nah, saudara-saudara, kata titah, pikude di dalam bahasa Ibrani-nya, itu sebenarnya bukan hanya berarti komen, tapi juga bisa berarti precept. Atau doktrin, atau statut. Saudara-saudara, kita STT ini punya apa yang namanya statuta. Statuta itu adalah panduan dasar kita. Seperti kalau negara ini kan undang-undang dasarnya. Nah, STT juga punya statuta. Nah, apa undang-undang dasar dari seorang percaya? Firman Tuhan. Jadi, firman Tuhan adalah statuta, komen, atau precept, atau doktrin kita itu, asalnya harus dari firman Tuhan. Dan karena itu asalnya dari firman Tuhan, maka statuta itu, precept itu, doktrin itu, komen itu, titah itu diberi karakteristik yesarim, tepat. Nah, tepat di situ, itu kalau saudara lihat di leksikon, itu diterjemahkan dengan beberapa arti. Pure, murni, honest, jujur, right, benar. Nah, rentang arti kata yesarim itu sebenarnya terutama bicara tentang jalan yang benar, jalan yang lurus. Saudara-saudara, di dalam dunia ini ada banyak jalan ke Roma.
Tapi hanya ada satu jalan yang lurus dan yang terpercaya. Dan jalan itu adalah jalan firman Tuhan. Apabila kita membaca firman Tuhan, kita harus bersaksi bersama sang pemazmur. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Karena firman adalah jalan yang lurus dan satu-satunya jalan yang lurus, maka itu membuat hati kita bersuka cita, bukan? Saudara-saudara, saya pernah waktu saya pelayanan di Rasan, itu jalan kaki 4 jam, setelah naik motor air selama 1 jam, kemudian turun jam 10 pagi itu panas dari atas, panas dari bawah, karena itu jalan orang sedang gusur untuk tanam sawit. Jadi tidak ada pohon. Nah, saudara tahu Kalimantan Barat itu daerah Katulistiwa loh. Itu panasnya itu bukan panas yang gerah, tapi benar-benar panas. Saya jalan jam 10 aja, itu panasnya seperti kita di sini sudah jam 2 siang. Sangat panas. Nah, di jalan itu begitu mau mendekati kampung itu ada banyak jalan. Banyak sekali jalan kecil, dan ini saya orang baru. Baru beberapa kali saya jalan lewat jalan itu. Jadi saya belum benar-benar hafal jalannya. Saya udah muter-muter balik lagi ke situ. Muter ikut jalan itu balik lagi situ di hutan karet itu. Banyak jalan kecilnya. Orang Nore karet kan banyak jalan yang sama. Balik lagi. Tahu-tahu saya ketemu teman. Hamba Tuhan dia di kampung sebelah. Sekitar 5 kilometer dari saya. Pak Diki mau kemana? Saya mau balik ke Rasan. Lewat jalan yang ini. Saudara-saudara, nemu jalan yang lurus. Membuat hati bersuka cita. Di dalam kesesatan dunia ini. Setelah saudara mengelilingi dunia ini dengan berbagai macam jalan yang membuatmu mentok di sana, mentok di sini, terantuk di sana, terantuk di sini. Kamu anak-anak muda menemukan jalan yang lurus, membuat hati bersuka cita. Dan jalan yang lurus itu adalah jalan firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi sukacita hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan alam semesta. Dan semua ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Apa yang membuat hati saudara melompat bersukacita? The Word of God. Saudara, salah satu tanda saudara adalah orang Kristen adalah hati saudara meluap-luap untuk firman Tuhan. Kesenangan saudara adalah firman Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir hidup saya ini, itu tidak tahu saya mau bagi hidup saya itu jadi berapa. Harus siapin khotbah, siapin mengajar, harus nyari ini, siapin ini, dan seterusnya. Ketemu ini, ketemu itu. Tapi hati saya bersuka. Tidak ada yang membuat hati saya bersuka. Saya ini orang yang bisa bisnis. Loh. Kalau saya bisnis, saya bisa kaya raya. Menurut skill. Kalau Tuhan berkenan ya. Tapi tidak ada yang membuat hati saya bersuka cita selain membaca buku, mempersiapkan khotbah, mempersiapkan bahan ajar, menulis hal-hal terkait dengan pelayanan, terkait dengan firman Tuhan, membuat hati saya bersuka cita. Itu sebabnya saudara, saya siapkan slide itu bisa belasan, bisa puluhan, dan itu cepat. Kenapa? Karena saya kerjakan dengan hati yang bersuka cita. Bayangkan kalau saya sambil bersungut-sungut, pas slide ke-15 saya sudah stroke dan selesai. Apa yang membuat hatimu bersuka cita, wahai para hamba Tuhan, para dosen? Pergi ngumpul-ngumpul, ketawa ketiwi, tak jelas, atau ketika kamu mengurus hal-hal terkait dengan firman Tuhan, pelayanan, pemberitaan Injil. Kalau saudara tidak punya joy itu, tidak punya kegirangan itu, menangis sekarang di hadapan Tuhan, karena mungkin kamu bukan milik Tuhan. Sebab orang yang menjadi milik Tuhan menyenangi perkataan Tuhan, menyenangi firman Tuhan. Aku bertemu dengan perkataan-perkataan-Mu dan aku menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Titah Tuhan itu tepat dan membuat hati bersuka cita, menyukakan hati. Yang keempat, perintah Tuhan itu murni,
membuat mata bercahaya. Saudara-saudara, kata miswat di dalam bahasa Ibrani-nya itu bisa berarti commandment, bisa berarti decree, ketetapan. Jadi bayangkan seperti presiden membuat dekret, membuat ketetapan. Dan ketetapan itu menjadi keharusan untuk ditaati. Saudara tidak boleh melawan itu, karena itu berasal dari Tuhan. Dan karakteristiknya, barah, murni, itu berarti clear, lucid, transparent. Ini kembali lagi kepada doktrin the clarity of scripture. Firman Tuhan, commandment, decree of the Lord, itu clear, lucid, transparent. The clarity of scripture, claritas scripturae. Ini diulangi lagi di sini. Firman Tuhan itu jelas. Jelas sekali. Tapi bukan hanya itu, saudara-saudara. Apa manfaatnya? Membuat mata bercahaya. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu ekspresi puitis. Tidak berarti bahwa kalau saudara baca firman Tuhan, begitu saudara keluar langsung mata saudara seperti yang ada, apa istilah orang di Instagram atau TikTok yang bikin mata nyala-nyala itu apa? Saya tidak tahu istilah. Ya, yang bikin muka saudara jadi berubah apa? Filter. Bukan berarti mendadak saudara pakai filter lalu ada terang menyinar. Bukan itu, bukan itu. Apa maksudnya membuat mata bercahaya? Saudara-saudara, apa kegunaan mata yang bercahaya? Mampu melihat dengan jelas. Mampu melihat dengan jelas. Saudara, satu-satunya, dan dengar baik-baik kalimat ini supaya saudara jangan salah. Satu-satunya kelompok manusia di dunia ini, the only one people in this world, satu-satunya kelompok manusia di dunia ini yang mampu melihat kenyataan seperti apa adanya adalah orang Kristen. Karena mereka melihatnya bukan dengan mata keberdosaan mereka, tapi mereka melihatnya dengan perspektif firman Tuhan. Saudara, C.S. Lewis mengatakan, I believe in Christianity not only just as I believe in the sun, not only because I see it, but because through it I see everything. Saya percaya akan kekristenan bukan seperti saya percaya akan matahari, bukan karena saya melihatnya, bukan hanya karena saya melihatnya, tapi melaluinya saya melihat segala sesuatu. Bayangkan kalau saudara melihat di dalam kegelapan. Saudara mungkin kabur, lihat sesuatu, tapi saudara tidak lihat things as it is, as they are. Tidak melihat kenyataan itu seperti apa adanya. Saudara memerlukan terang, dan terang itu datang dari firman Tuhan. Dan karena itu firman Tuhan membuat kita mampu melihat kenyataan seperti apa adanya. Saudara, kenapa orang berdemo-demo di luar sana, nutup-nutup gereja? Apa karena masalah sosial? Kalau saudara tanya seorang politisi, ahli ekonomi, dia akan bilang itu masalah sosial. Karena orangnya tidak punya kerjaan, dia banyak gabutnya. Kemudian orang kasih dia 50.000, ya dia bikin begitu. Jadi segala sesuatu direduksi menjadi masalah sosial, masalah ekonomi. No, firman Tuhan bilang no. Setiap perlawanan terhadap Injil, di belakangnya itu selalu ada inspirasi dari setan. Itu sebabnya Paulus ketika berhadapan dengan orang-orang yang menolak Injil di Efesus, di 1 Korintus pasal 15, Paulus mengatakan, aku berhadapan dengan binatang-binatang buas di Efesus. Nah, binatang buas itu adalah metafora, simbol untuk setan. Kalau saudara dihambat karena memberitakan firman, itu bukan karena semata-mata masalah sosial. Selalu di belakang itu adalah setan. Selalu di belakang itu adalah setan. Behind the scene selalu ada inspirasi setan. Saudara, bayangkan saja saudara sedang duduk dengan seorang teman saudara. Kemudian bicara tentang satu topik tertentu dari firman Tuhan. Kemudian mendadak dia bikin itu jadi lelucon. Saudara anggap itu biasa? Kalau mata saudara diterangi oleh firman Tuhan, setiap orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon hanya untuk lelucon, di belakang itu selalu ada setan yang menginspirasinya. Because melalui firman Tuhan kita mampu melihat segala sesuatu. Orang yang tidak percaya Tuhan tidak mampu melihat itu. Dia pikir orang itu kan hanya bercanda kok.
Dia tidak serius. Yes. Tapi kamu bercanda tentang apa? Bercanda tentang Tuhan Yesus, bercanda tentang Alkitab, bercanda tentang firman Tuhan, bercanda tentang Paulus, bercanda tentang Injil. Kamu serius, kamu orang Kristen dan menjadikan itu bahan candaan? Kamu orang Kristen? No. Kalau kamu orang Kristen, matamu dicelikan oleh Tuhan, mampu melihat segala sesuatu seperti apa adanya, kamu tidak akan melakukan itu. Tidak akan. Tidak akan melakukan itu. Karena kamu mampu melihat realitas sebagaimana apa adanya. Saudara, waktu orang datang yang tidak kenal Tuhan, kemudian senyum-senyum baik banget dengan saudara, kemudian saudara pikir, oh orang ini lebih baik dari orang Kristen. Orang Kristen itu banyak judgment-nya. Saya lebih baik dengan orang ini. Saudara tahu kenapa? Karena dia has nothing to against you. Dia tidak punya apa-apa pun untuk melawan kamu. Kamu sama dengan dia kok. Itu saatnya kalian nyambung kan? Saudara-saudara, kambing itu nyambung dengan kambing. Ya, kalau kamu nyambung dengan orang tidak percaya dan nyaman banget kamu, hidupmu nyaman sejahtera banget, kamu adalah kambing, kamu bukan domba. Ya, karena kambing selalu bahagia ketemu kambing. Kambing tidak bahagia hidup bersama domba. Dia bisa menyamar sebentar, tapi tidak memiliki sukacita ada di tengah-tengah orang percaya. Saudara-saudara, kalau saudara tidak bersukacita ada di tengah saudara-saudaramu yang Kristen, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, anak Allah yang membayar itu dengan nyawanya di atas Kalvari. Kalau saudara tidak bersukacita ada di antara mereka, jangan mengaku diri sebagai orang Kristen. Biar busu-busu, biar jelek-jelek, biar tidak baik. Tapi Yesus mati bagi dia. Dan sebagai milik Yesus, kamu pun orang berdosa. Kamu harus bersukacita. Lebih bersukacita ada di tengah-tengah orang-orang ini ketimbang ada di tengah-tengah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Itu orang Kristen. Itu orang yang mengaku the sufficiency of Scripture. Melihat segala sesuatu dari perspektif Alkitab. Kelima. Takut akan Tuhan itu suci. Tetap untuk selama-lamanya. Saudara, ini tidak perlu saya jelaskan karena ini tema berulang dan kita sudah sering. Tapi kata takut di sini bukan teror ya, bukan berarti kita lihat kilat bom meledak kemudian kita ketakutan. Itu ketakutan karena teror. Kata takut di sini adalah idiom dalam bahasa Ibrani untuk hormat. Itu saja kalau saudara baca Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 diterjemahkan oleh Moffat. Moffat terjemahkan itu reference to the Lord is the first thing in knowledge. Hormat kepada Tuhan adalah hal pertama dalam pengetahuan. Saudara-saudara, perpustakaan kita itu besok bisa terbakar, kemudian kamu tidak punya banyak pengetahuan, yes. Tapi kalau kamu punya takut akan Tuhan, Tuhan bahkan akan bisa kirim 1 juta eksemplar lagi untuk membuat kamu pintar. Because reference to the Lord is the first thing in knowledge. Hormat kepada Tuhan adalah hal pertama di dalam pengetahuan. Orang yang tidak takut Tuhan itu pasti orang bodoh. Ya, takut kepada Tuhan adalah hal pertama di dalam pengetahuan. Amsal pasal 9 ayat 10. Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Saudara mau hidup yang benar, tadi hikmat berarti hidup yang benar bukan? Mengambil keputusan yang benar bukan? Saudara mau bisa mengambil keputusan yang benar, hidup secara benar, skillful in practical living, saudara harus fear the Lord. Menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, kata suci itu tidak dikontraskan dengan dosa, meskipun itu bagiannya, tapi suci itu dikontraskan dengan kotor, clean. Kata ehorah dalam bahasa Ibrani itu berarti clean, suci. Jadi apa yang membuat kamu itu clean, consciousnessmu itu clean. Saudara, kenapa kita itu kalau ngomong dengan orang tidak berani lihat matanya? Karena consciousness kita itu tidak clean. Ada something yang mendakwa hati kita. Dan itu kita perlu bereskan. Kita perlu bereskan.
consciousness kita, kesadaran kita itu harus clean. Harus clean. Untuk kita bisa bicara sebagaimana adanya dan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Itu saja kenapa saya marah kalau pas ibadah orang itu jalan-jalan. Tidak jelas, gelisah. Kayak ada paku di atas itu kursi itu. Begitu. Apa? Ada api di bawah situ kah? Udah mau terbakar kah? Kenapa? What's wrong? Ya, jangan ketawa, ada apa? Sebagai seorang Kristen yang ngerti firman Tuhan, saya bisa kasih tahu loh, ada apa loh? Setan membuat kamu tidak tenang dengar firman Tuhan supaya kamu jangan takut akan Tuhan. Dengan cara bikin kamu gelisah, bikin cara kamu mondar-mandir, mikirin yang lain. Kamu lagi dengar firman Tuhan, kamu sedang mikirin apa? Hah? Tidak memberi perhatian terhadap firman Tuhan. Saudara-saudara, takut akan Tuhan itu suci dan enduring forever. Firman Tuhan itu kekal, bertahan. Besok kasih sayang orang tuamu bisa lenyap karena mereka mati. Orang bisa berubah temperamen. Sahabatmu, temanmu, suami, istri, anak-anak, semua bisa berubah. Hanya satu yang tidak berubah, Tuhan. Yang tidak bisa berubah itu, yang telah mewahyukan firman-Nya. Enduring forever. Tetap untuk selama-lamanya. Dan karena tetap untuk selama-lamanya, maka firman ini bisa disandari dan sufficient. Cukup. Yang terakhir, hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Saudara-saudara, kata hukum di situ, itu mispete, itu berarti judgment. Bukan hanya sekadar penghakiman, tapi Tuhan itu menilai kita. Saudara-saudara, kita semua ini dinilai oleh Tuhan loh. Judgment itu apa? Penilaian bukan? Jangan judgment, jangan menjudge saya. Artinya jangan nilai saya begitu. Iya kan? Tuhan menilai kita tiap-tiap saat dengan cara apa? Apa standarnya? The word of God, firman Tuhan. Dan karena Tuhan menilai kita dengan firman-Nya dan firman itu dari Tuhan, maka benar, emet, dan adil sideku. Artinya Tuhan tidak pandang bulu, tidak pandang warna kulit, tidak pandang postur tubuh. Tidak peduli kamu hitam, kamu putih, kamu cantik, kamu ganteng, kamu jelek, pesek, mancung, rambut keriting, atau warna putih tua seperti saya. Tidak peduli. Tuhan memberikan standar penilaian yang satu dan sama, yaitu firman Tuhan. Kita semua dinilai oleh firman Tuhan. Kita semua dinilai oleh firman Tuhan, dan Tuhan tidak punya favoritisme. Seakan-akan kalau itu tentang saya, maka Tuhan kendorkan sedikit. Kalau itu tentang Pak Reva, maka Tuhan bikin jadi kejam banget. No, standar yang sama, standar yang satu. Kita semua dinilai oleh firman Tuhan. Dinilai oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu benar dan adil semuanya. Jadi dari Kejadian sampai dengan Wahyu, itu benar dan adil semuanya. Maka itu cukup. Saudara, semua yang tadi saya jelaskan itu sudah everything yang kita perlukan untuk hidup sebagai seorang Kristen. Tidak perlu filsafat, tidak perlu yang lain untuk doktrin dan tahu bagaimana hidup. Yang kita perlukan adalah firman Tuhan, sufficient for doctrine and living, dan hidup sebagai orang Kristen. Hal terakhir, kalau saudara perhatikan, ini yang poin paling terakhir ya. Banyak orang tidak melihat koneksi antara ayat 14, saya skip ayat 10 sampai 11 karena waktu. Ayat 14 dengan bagian sebelumnya, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Nah, ini apa maksudnya? Apa hubungannya dengan bicara di atas tentang kitab suci? Mendadak mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku. Apa maksudnya? Saudara, sebenarnya inilah yang sebelumnya Yosua sudah ngomong. Janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan itu siang dan malam. Kiranya engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan gunung batuku dan penebusku. Apa maksudnya? Saudara-saudara, seorang Kristen berarti seorang yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Itu orang Kristen. Tutur katanya adalah tutur kata yang biblikal. Pikirannya adalah pikiran yang biblikal. Tindakannya adalah tindakan yang biblikal. Rencananya adalah rencana yang biblikal. Visinya adalah visi yang biblikal. Pelayanannya adalah pelayanan yang biblikal. Kenapa? Karena hanya dengan demikian kita berkenan kepada Tuhan, sang gunung batu dan sang penebus kita. Berapa banyak kali kita meminjam pandangan ini, pandangan itu, postingan ini, postingan itu, kita sebarkan dan lain sebagainya. Tapi kita tidak merenungkan firman Tuhan, memperkatakan itu kepada Tuhan setelah kita terima dari Tuhan, dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang melumuri segala sesuatu dari hidup kita, menjadi bagian tidak terpisahkan dari hidup kita. Itu orang Kristen. Orang Kristen berarti hidupnya adalah hidup yang biblikal. Hidupnya adalah hidup yang biblikal. Kalau gunakan ekspresi metaforik, kalau saudara tusuk tubuh seorang Kristen, yang keluar adalah firman Tuhan. Saudara, ada seorang bapak apostolik. Bapak apostolik namanya Ignatius. Dibawa ke arena untuk dihukum mati. Akan dibuang ke dalam arena binatang-binatang buas itu. Pada awal abad kedua, di bawah pemerintahan Kaisar Trajanus. Kemudian dalam perjalanan itu dia tulis surat. Dan suratnya masih ada sampai sekarang. Surat kepada jemaat di Roma dari Ignatius of Antioquia. Makanya anak saya yang bungsu itu saya kasih nama Ignatius Javas Nararia. Ignatius itu karena waktu itu saya sedang tulis tentang Ignatius, 7 surat itu. Dan saya sampai sekarang saya tidak pernah lupa apa yang saya baca dari Ignatius. Dalam surat kepada jemaat di Roma dia bilang begini, jangan lakukan apapun supaya saya dibebaskan. Biarkan saya masuk ke dalam arena itu, berkelahi melawan binatang-binatang buas. Dan waktu saya masuk ke dalam arena itu, dan binatang-binatang buas itu mencabik-cabik tubuh saya. Dengarkan baik-baik, ini kata-kata Ignatius. Pada setiap cabikannya akan tertulis nama Kristus di sana. Pada setiap cabikannya akan tertulis nama Kristus di sana. Itu orang Kristen yang biblikal. Dia ngomong biblikal, mikir biblikal, bikin rencana biblikal, melayani biblikal, everything biblikal. Karena Alkitab itu sufficient, cukup untuk doktrin dan untuk kehidupan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.